Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita untuk mata kuliah satuan operasi. Pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba untuk membahas contoh soal terkait dengan materi sedimentasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas contoh soal yang ada di halaman 150 ya. Contoh soal nomor 6.2. Bunyi soalnya adalah suatu kolom pengendapan setinggi 150 cm dipakai untuk mengendapkan partikel diskrit. Pada kedalaman 120 cm terdapat titik sampling untuk mengambil sampel pada waktu tertentu. Data tes yang diperoleh terlihat seperti pada tabel yang ada di dalam slide atau di dalam buku teman-teman semuanya. Ingat, ini adalah sedimentasi tipe pertama. Pertanyaannya adalah berapa persen removal per pemisahan partikel diskrit pada overflow rate 0,025 meter kubik per detik meter persegi. Nah, membaca tabel ini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami ya. Pada waktu 0,5 menit di awal running tes kolomnya, di titik sampel di sampel portnya, kadar TSS yang terukur ada 336. Pada menit ke-1 ya, jadi ini 30 detik, ini adalah 60 detik. Pada menit ke-1 TSS-nya 288 mg per liter. Begitu seterusnya sampai menit ke-8 TSS-nya sudah tersisa hanya 12 mg per liter. Nah, yang tahap pertama yang harus dilakukan adalah di dalam soal diketahui bahwa kadar TSS awal adalah sebesar 600 mg per liter. Jadi kita harus melakukannya bagaimana menyelesaikannya, karena dalam rumus yang nanti dipakai ada yang harus diketahui adalah fraksi konsentrasi partikel yang tersisa, F0 ya. Mudah-mudahan masih ingat rumus yang akan kita gunakan. Nah, pada waktu 0,5 menit, kadar TSS-nya menjadi 336 dari kadar TSS awalnya sebesar 600 mg per liter. Jadi paling sederhana adalah secara sederhana dapat dihitung 336 dibagi dengan 600 ketemulah 0,56. Jadi artinya tersisa 56% yang digunakan sebagai tadi sudah terendapkan. Begitu seterusnya 288 dibagi dengan 600, 222 dibagi dengan 600 sampai 12 dibagi dengan 600 mg per liter. Jadi 0,02. Ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya adalah selain yang harus diketahui adalah F, yang lain yang harus diketahui adalah V ya, V. Nah, yang perlu diingat dalam mencari V, yaitu kecepatan, berarti kita butuh jarak. Jarak dibagi dengan waktu akan didapatkan kecepatan ya, meter per detik. Jadi satuan panjang per satuan waktu itu adalah kecepatan. Nah, di soal sudah diketahui bahwa kedalaman titik sampling itu ada 120. Jadi dari atas sampai bawah, dari di ujung tes kolomnya sampai ke kedalaman portnya adalah 120 cm. Jadi artinya jarak tempuh partikel itu adalah 120 cm. Jadi H-nya adalah 120 cm. Sedangkan T-nya adalah masing-masing untuk setiap variabel waktunya. Mulai dari 0,5, 1, 2, 4, 6, dan 8. Nah, dengan perhitungan tersebut kita bisa hitung 120 cm dibagi dengan 0,5. Tapi jangan lupa, tetap harus menggunakan satuan yang sama ya. Nah, di contoh ini digunakan satuannya adalah meter per detik. Jadi, ini dirubah dulu menjadi detik 30 dan ini dirubah dulu menjadi meter. Jadi ini adalah 1,2 dibagi dengan 30 dapatlah 0,04. Jadi satuannya adalah meter per detik. Begitu seterusnya 60 detik konversi dari menit ke detik dibagi
1,2 dibagi dengan 60, 1,2 dibagi dengan 120, dan seterusnya sampai di akhir. Jadi angka ini didapatkan, V ini adalah dengan perbandingan antara kecepatan jarak dengan waktu. Didapatlah angka kecepatan. Nah, setelah mendapatkan dua angka ini adalah angka-angka utama ya, dari waktu, kecepatan, dan fraksi partikel tersisa. Nah, kita bisa membuat grafik. Selanjutnya adalah membuat grafik. Grafik apa yang dibuat? Grafik antara fraksi tersisa dan kecepatan pengendapan ya. Jadi fraksi tersisa jadi sumbu ini ya, dan kecepatan pengendapan sumbu ini. Jadi diplot satu-satu sesuai dengan fraksi tersisa dan kecepatan pengendapan yang terjadi ya. Nah, kemudian ditarik garis untuk menghubungkan garis-garis ini ya. Nah, lebih baik teman-teman mengerjakan grafik ini diharuskan menggunakan kertas milimeter blok. Ingat, mengerjakannya di kertas milimeter blok. Nanti ada tugas, silakan teman-teman menyiapkan kertas milimeter blok untuk bisa mengerjakan perhitungan ini. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sudah bisa dimengerti ya, tapi kalau tidak nanti tolong tinggalkan komentar di dalam kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi fraksi tersisa dan kecepatan pengendapan. Nah, setelah itu kita kembali ke rumus ya, yang diminta adalah menghitung removal ya pada kecepatan pengendapan 0,025 meter per detik. Dengan rumusnya adalah R sama dengan 1 kurang F0 ditambah 1 per V0 dan seterusnya ya. Yang sudah diketahui di sana adalah V0-nya. V0 ya, kecepatan pengendapannya, yaitu adalah 0,025 meter per detik. Nah, sedangkan F0-nya belum diketahui nih, ya, F0-nya belum diketahui. Nah, untuk mengetahui F0, kita bisa menghubungkan dengan grafik yang ada di slide ini. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan nilai V0 yang sudah diketahui dari soal, kira-kira di sini ya. Ingat, ini dibuat dengan skalatis, ya. Walaupun skalanya tidak mesti harus sama antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi bisa dilihat di sini adalah jaraknya 0,01, 0,02. Jadi ada satu perbandingan 0,01 meter per detik. Nah, sedangkan di sini adalah 0,1, 0,2, 0,1. Jadi bisa beda skala antara sumbu X dan sumbu Y asal tetap konsisten ya, konsisten. Jadi langkah berikutnya yang harus dimasukkan adalah V0 0,025 yang ada di sini. Kemudian ditarik garis sampai kena di garis yang kita sudah dapatkan di awal tadi. Nah, kemudian ditarik ke fraksi tersisa. Jadi F0-nya didapatkan berdasarkan garis ini adalah sebesar 0,51. Jadi hati-hati dalam menarik garis yang tadi supaya apa? Supaya tidak keliru dalam mengasumsikan F0 yang terjadi. Jadi, kembali ke rumus tadi. Jadi, V0 sudah diketahui, dan F0-nya pun sudah diketahui. Nah, sedangkan yang ini, ya, yang ini didapatkan dari luasan di atas kurva 0 hingga F0. Jadi, yang penambahan tadi ini, ya, yang penambahan ini, ya, kalau angka ini kan sudah didapat nih ya, jadi angkanya berubah jadi 1 kurang 0,51 tambah, nah angka ini belum ada nih. Angka ini didapatkan yaitu adalah luasan ini, ya, luasan yang berbentuk mirip segitiga boleh ya. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitung yang paling sederhana adalah kita akan melakukan pendekatan. Pendekatannya seperti apa? Pendekatan yang dilakukan dapat dilihat pada halaman 153 ya. Nah, atau di gambar yang ada di slide ini. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan membuat persegi-persegi panjang karena luasnya lebih mudah dihitung. Jadi, kita coba ya persegi panjang tersebut. Nah, misalnya ini yang pertama ya. Panjangnya dapat kita hitung, misalnya panjangnya adalah 0,02 ya.
tingginya kita bisa hitung, misalnya adalah 0,05 ya. Jadi panjang dikali lebar didapatlah luas. Nah, bagaimana yang bagian tidak terhitung ini ya, yang bagian pojok sini. Nah, kira-kira pojok ini bisa ditutupi oleh bagian yang terlebih lebih di sini ya. Jadi ada bagian yang atas belum ditutupi bisa didapatkan dari bagian yang di sini. Jadi lebih kurangnya bisa dicoba memang ya, coba. Ya, begitu juga seterusnya untuk persegi yang kedua, persegi panjang yang kedua kira-kira seperti ini. Kemudian yang ketiga seperti ini ya. Yang ketiga seperti ini. Tetap lebih yang di bawahnya untuk menutupi yang di atas. Jadi yang melewati garis kan tidak dihitung luasannya, tapi kira-kira bisa menutupi luasan yang ada di sini yang sedikit ujung kecilnya ya. Nah, pola ini dapat bebas ya. Semakin kecil persegi yang teman-teman buat, semakin kecil berarti dia semakin detail. Tapi kalau teman-teman buatnya misal nih ya, oh saya tinggal tarik garis gini nih ya. Segini ya, saya tarik ke sini, terus kemudian saya buat satu kotak lagi, kotaknya tinggal cuma segini, cuma 2 kotak saja. Nah, semakin sedikit kotak yang teman-teman buat, asumsinya akan semakin jauh dari hitungan yang sebenarnya. Kalau ini kan gampang Pak, hanya panjang ini kemudian dilebar, kemudian ditambah dengan panjang ini kali lebar ini, asumsinya ini tidak ditutup, bisa di sini, kemudian ini juga tidak ditutup, bisa didapatkan dari sini. Tapi semakin detail, harapannya semakin kecil, semakin mendekati perhitungan aslinya. Ini adalah sebuah pendekatan. Nah, inilah pentingnya teman-teman mengerjakan di milimeter block agar apa? Hitungan panjang kali lebarnya bisa diketahui dengan jelas. Nah, perbedaannya, nah ini agak susah untuk bekerja sama satu sama lain ya, karena orang menarik, masing-masing individu menarik garisnya dengan cara yang berbeda pula. Nah, kalau ada yang sama, berarti ya bisa dicurigai adalah sama-sama copy paste ya. Nah, setelah dapat, ini kita pindahkan dulu. Misalnya ini kotak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian direkaplah dalam tabel ini ya. Ini panjangnya, ini adalah lebarnya. Oh, mohon maaf. Ini lebarnya F ya, ini panjangnya. Jadi ini dikali dengan ini didapatlah luasan yang pertama, luasan kedua, luasan ketiga. Luasan yang mana? Luasan kotak tadi, gitu ya, yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dapat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga apa? Semakin kecil kotaknya, jadi setiap orang ini punya berbeda-beda ya, angka yang berbeda, pendekatan yang dilakukan berbeda, mengukur kotaknya dengan cara yang berbeda, asal dengan skala yang sama. Sehingga didapatlah luasan total dengan cara pendekatan ini adalah sebesar 0,00401. Jadi dengan rumus yang tadi bisa dihitung R sama dengan 1 kurang 0,51 ditambah 1 per 0,025 dikali dengan 0,00401. Ini didapat dari luasan, ini didapat V0, ini adalah F0. Sehingga persentase removalnya adalah 60%. Bisa saja soal ini dibalik, yang diketahui di awalnya adalah persentase removal. Teman-teman bertugas untuk mencari kecepatan pengendapannya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan bagaimana membalik soal tadi bisa dikerjakan dengan pola yang sama. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Di video selanjutnya kita akan bahas sedimentasi, contoh soal untuk sedimentasi yang tipe kedua. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami penjelasan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.